Halo sahabat YouTube, kalian pasti sering mendengar Pulau Batam, yang terkenal dengan Jembatan Barelang. Buat Anda yang mau ke Batam, pernah, atau yang tinggal di Batam, apakah juga tahu sejarah kota Batam? Jika belum, silahkan tonton video ini sebagai referensi, yang pasti bermanfaat. Pulau Batam. Batam merupakan salah satu pulau yang berada di antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Sangat sedikit literatur yang dapat menjadi rujukan, dari mana nama Batam itu diambil, sebagaimana terdapat pada peta pelayaran VOC tahun 1675, yang masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Pulau Batam dahulu bernama Pulau Batang. Yang jelas Pulau Batam merupakan sebuah pulau besar dari 329 pulau yang ada di wilayah kota Batam. Satu-satunya sumber yang dengan jelas menyebutkan nama Batam dan masih dapat dijumpai sampai saat ini adalah Traktat London tahun 1824. Penduduk asli kota Batam, diperkirakan adalah orang-orang Melayu yang dikenal dengan sebutan orang selat, atau orang laut. Penduduk ini paling tidak telah menempati wilayah itu sejak zaman Kerajaan Tumasik, sekarang Singapura, di penghujung tahun 1300 atau awal abad ke-14. Malahan dari catatan lainnya, kemungkinan Pulau Batam telah didiami oleh orang laut sejak tahun 231 Masehi, yang di zaman Singapura disebut Pulau Ujung. Pada masa jayanya Kerajaan Malaka, Pulau Batam berada di bawah kekuasaan Laksamana Hang Tuah. Setelah Malaka jatuh, kekuasaan atas kawasan Pulau Batam dipegang oleh Laksamana Hang Nadim yang berkedudukan di Bentan, sekarang Pulau Bintan. Ketika Hang Nadim wafat, pulau ini berada di bawah kekuasaan Sultan Johor sampai pada pertengahan abad ke-18. Dengan hadirnya Kerajaan Riau Lingga, dan terbentuknya jabatan yang di Pertuan Muda Riau, maka, Pulau Batam beserta pulau-pulau lainnya berada di bawah kekuasaan yang di Pertuan Muda Riau, sampai berakhirnya Kerajaan Melayu Riau pada tahun 1911. Di abad ke-18, persaingan antara Inggris dan Belanda amatlah tajam, dalam upaya menguasai perdagangan di perairan Selat Melaka. Bandar Singapura yang maju dengan pesat, menyebabkan Belanda berusaha dengan berbagai cara menguasai perdagangan Melayu dan perdagangan lainnya yang lewat di sana. Hal ini mengakibatkan banyak pedagang yang secara sembunyi-sembunyi menyusup ke Singapura. Pulau Batam yang berdekatan dengan Singapura, amat bermanfaat bagi pedagang-pedagang untuk berlindung dari gangguan patroli Belanda. Pada abad ke-18, Lord Minto dan Raffles dari Kerajaan Inggris, melakukan barter dengan pemerintah Hindia Belanda, sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura, diserahkan kepada pemerintah Belanda. Menurut sejarah, pengembangan Pulau Batam, dapat dilihat pada 3 periode yang berbeda, yakni, periode masa lampau, periode pendudukan kolonial dan periode globalisasi. Perkembangan Pulau Batam, awalnya berasal dari pemerintahan kesultanan yang sekarang telah berbaur dengan Republik Singapura dan Kerajaan Malaysia yang terlebih dahulu menganut paham moderat. Sejarah Pulau Batam dapat ditelusuri, ketika pertama kali bangsa Mongolia dan Indo-Aryans, pindah dan menetap di Kerajaan Melayu sekitar tahun 1000 Masehi, atau sebelum Kerajaan Islam. Malaka dan Bintan muncul saat datangnya pemerintahan kolonial Eropa, yang diprakarsai oleh bangsa Portugis, Belanda dan Inggris. Sejak tahun 1513 Masehi, Pulau Batam dan Singapura telah menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Penduduk Pulau Batam sendiri, berasal dari orang Melayu, atau yang lebih dikenal dengan orang selat, atau orang laut. Mereka menempati wilayah tersebut sejak zaman Kerajaan Temasek, atau paling tidak di penghujung tahun 1300 Masehi, awal abad ke-14. Referensi lain menyebutkan, Pulau Batam telah dihuni orang laut sejak tahun 231 Masehi. Ketika Singapura dinamai Temasek, yang dikelilingi oleh perairan, wilayah ini telah dijadikan sebagai pusat perdagangan yang dikuasai oleh temanggung tempatan atau pemimpin wilayah. Akibat dari pesatnya perdagangan tersebut, membuat Kerajaan Melayu Johor, Penyengat, serta Linggadai menjadi kuat, dan mereka memperluas daerah kekuasaan sampai ke kawasan Malaka. Bukan itu saja, Pulau Sumatera bagian timur juga menjadi bagian dari kekuasaan mereka, sampai akhirnya datang bangsa Belanda dan Inggris, pada tahun 1824 Masehi, yang kemudian mengambil alih tampuk kekuasaan sekaligus menjadi daerah jajahannya, dan muncullah paham politis yang baru. Di abad ke-19, persaingan antara Inggris dan Belanda amatlah tajam dalam upaya menguasai perdagangan di perairan Selat Malaka. Bandar Singapura juga maju pesat, mengakibatkan Belanda dengan berbagai cara ingin menguasai perdagangan Melayu,
dan aktivitas lainnya, yang melewati kawasan tersebut. Terjadilah penyusupan tersembunyi yang dilakukan oleh pedagang Singapura. Hal ini sangat menguntungkan Pulau Batam yang berdekatan dengan Singapura sebagai tempat bersembunyi dari gangguan patroli Belanda. Pada tanggal 17 Maret tahun 1824 pemerintahan Inggris, Baron Vagel dari Belanda menandatangani perjanjian London Anglo-Dutch Traktat, yang berisi, Belanda mengaku kedudukan Inggris di Malaka dan Singapura, sementara itu Bencoolen Bengkulu, Sumatera, menjadi kekuasaan Belanda sekaligus menguasai Kepulauan Riau. Setelah Kerajaan Melayu Riau, yang berpusat di Lingga, berpisah dari Johor, maka yang di Pertuan Besar bergelar Sultan, membagi wilayah administrasi pemerintahan dalam Kerajaan Melayu Lingga Riau menjadi 3 bagian. Yakni kekuasaan Sultan di Daik Lingga, yang di Pertuan Muda di Penyengat, dan Tumenggung di Bulang. Ketiga wilayah ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan roda pemerintahan, namun secara umum yang menjadi titik sentral dalam menjalankan roda pemerintahan di Kerajaan Melayu, dipegang yang di Pertuan Muda yang berkedudukan di Penyengat. Batam sendiri saat itu, merupakan wilayah kekuasaan Tumenggung. Tumenggung yang pertama di Bulang bergelar Tengku Besar. Sementara yang menjadi Tumenggung terakhir adalah Tumenggung Abdul Jamal. Sebagai pusat kekuasaan dan yang menjalankan roda pemerintahan, pada tahun 1898, yang di Pertuan Muda yang berpusat di Penyengat, mengeluarkan sepucuk surat yang ditujukan kepada Raja Ali Kelana bersama seorang saudaranya untuk mengelola Pulau Batam. Bekal surat itulah, Raja Ali Kelana kemudian mengembangkan usahanya di Pulau Batam. Pada tahun 1965, Temasek melepaskan diri dari Federasi Malaysia, untuk menjadi negara Singapura yang bebas. Pada awal kemerdekaan Indonesia, tahun 1945 hingga 1957, Tanjung Pinang, dinobatkan sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, di bagian timur Sumatera. Tanjung Pinang kemudian ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau. Kemudian ibu kota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru, yang terletak di Pulau Sumatera. Semenjak itu, Tanjung Pinang resmi menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau yang melingkupi 17 kecamatan, termasuk di antaranya Pulau Batam. Untuk jangka panjang, belum ada pulau lain secara relatif bisa berkembang seperti Pulau Batam yang terus mengalami pembangunan yang sangat pesat. Padahal secara turun-temurun, Belakang Padang adalah kota besar dan Batam hanya suatu tempat yang hanya dijadikan sebagai destinasi kedua setelah Belakang Padang. Tahun 1957, Pulau Bulu menjadi satu kesatuan dengan Pulau Batam dan menjadi bagian dari Belakang Padang, sekitar tahun 1965. Sementara pada tahun 1971, dengan keputusan Presiden nomor 74, tahun 1971, pemerintah pusat mengumumkan secara resmi, bahwa Pulau Batam sebagai suatu zona industri. Pulau Batam yang merupakan bagian dari Provinsi Riau memiliki banyak nilai tambah. Dengan modal jalur pelayaran internasional serta jarak dengan negara Singapura, hanya 12,5 mil laut, atau sekitar 20 km, maka untuk memacu perkembangan di wilayah Nusantara dari semua aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi, maka pemerintah Indonesia mengembangkan Pulau Batam menjadi otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam, Itulah sejarah singkat terbentuknya Pulau Batam.